Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul dakwah sebagai media promosi kesehatan. Sebelum membahasnya lebih lanjut, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Ardia Melia, yang kedua ada Faradita Diniatus, yang ketiga ada Evi Rohmatul, yang keempat ada Nur Kartika, yang kelima ada Intan Nur, yang keenam ada Firda Hairunisa, yang ketujuh Remit Pramureta, 8 Ahmad Alfi, yang ke-9 Zahra Oktavia, yang ke-10 Putri Mutiara, dan yang ke-11 Naufal Yoga. Jadi di sini ada pokok pembahasan yang akan kami bahas pada pembahasan kali ini. Yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada tinjauan pustaka, yang ketiga ada pembahasan, dan yang keempat ada kesimpulan. Baik, untuk pembahasan yang pertama yaitu latar belakang. Islam merupakan agama yang kafah. Istilah kafah sendiri berasal dari kata kaf yang berarti telapak tangan, atau kafa yang berarti menghambat sesuatu dengan tangan. Dakwah adalah suatu kegiatan ajakan baik dalam bentuk lisan, tulisan, tingkah laku, dan sebagainya yang dilakukan secara sadar dan berencana dalam usaha mempengaruhi orang lain baik secara individual maupun secara kelompok. Promosi kesehatan merupakan proses dalam memampukan individu maupun masyarakat untuk menyeimbangkan seluruh faktor yang berpengaruh pada kesehatannya, sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan dirinya. Pada dasarnya, promosi kesehatan adalah suatu kegiatan, proses, atau usaha untuk menyampaikan pesan kesehatan kepada masyarakat menggunakan berbagai media dari lisan hingga non-lisan. Melalui penyampaian pesan tersebut, masyarakat akan mendapat pengetahuan yang diharapkan dapat membantu merubah perilaku masyarakat ke arah yang lebih baik. Dengan begitu, masyarakat dapat meningkatkan derajat kesehatannya baik dari diri sendiri maupun orang lain. Berdasarkan penjelasan di atas, dakwah dan promosi kesehatan mempunyai kesamaan atau korelasi yang dapat dimanfaatkan dalam ilmu kesehatan masyarakat. Promosi kesehatan dapat menggunakan metode dakwah sebagai media yang penuh inovasi. Selain itu, pendekatan dengan metode dakwah akan mempermudah promosi kesehatan di Indonesia yang merupakan salah satu negara dengan mayoritas penduduk muslim terbesar. Oke, selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Next. Selanjutnya adalah definisi dari dakwah. Tinjau dari segi bahasa, dakwah berasal dari bahasa Arab yaitu dakwah, dari kata doa dan yad'u yang berarti panggilan, ajakan, dan seruan. Sedangkan ditinjau dari segi terminologi, banyak sekali perbedaan pendapat tentang definisi dakwah di kalangan para ahli, antara lain menurut Syekh Ali Mahfud dalam kitabnya Hidayatul Mursyidin mengatakan dakwah adalah mendorong manusia untuk berbuat kebajikan dan mengikuti petunjuk agama, menyeru mereka pada kebaikan dan mencegah mereka dari perbuatan mungkar agar mereka memperoleh kebahagiaan dan dunia akhirat. Menurut Profesor Dr. Haji Abu Bakar Atcha dalam bukunya beberapa catatan mengenai dakwah Islam mengatakan dakwah adalah seruan kepada semua manusia untuk kembali dan hidup sepanjang ajaran Allah yang benar dilakukan dengan penuh kebijaksanaan dan nasihat yang baik. Sedangkan menurut Ahamsi dalam buku Dustur Dakwah Menurut Al-Quran mendefinisikan dakwah yaitu mengajak orang lain untuk meyakini dan mengamalkan akidah dan syariat Islam yang terlebih dahulu telah diyakini dan diamalkan oleh pendakwah itu sendiri. Selanjutnya adalah tujuan dakwah. Dr. Andes Bisri Afandi MA mengatakan bahwa yang diharapkan oleh dakwah adalah terjadinya perubahan dalam diri manusia, baik kelakuan ideal maupun aktual, baik pribadi maupun keluarga dan masyarakat. Cara berpikirnya berubah, cara hidupnya berubah menjadi lebih baik ditinjau dari segi kualitas. Ketika merumuskan pengertian dakwah, Dr. Andes Amrullah Ahmad menyinggung tujuan dakwah adalah untuk mempengaruhi cara merasa, berpikir, bersikap, dan bertindak manusia pada tataran kenyataan individual dan sosio-kultural dalam rangka terwujudnya ajaran Islam dan semua segi kehidupan. Selanjutnya adalah metode dakwah. Untuk dapat mencapai target yang diharapkan dalam berdakwah, tentunya setiap individu umat Islam harus mengetahui dan paham betul metode-metode yang harus digunakan dalam berdakwah. Haji Abdul Malik Karim Abdullah atau bisa dikenal dengan Hamka telah menafsirkan metode-metode yang dijabarkan dalam Quran Surat An-Nahl ayat 125.
yang artinya, serulah kepada jalan Tuhan engkau dengan kebijaksanaan dan pengajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhan engkau, Dia yang lebih tahu siapa yang sesat dari jalannya, dan Dialah yang lebih tahu siapa yang mendapat petunjuk. Terjemahan di atas merupakan terjemahan yang ditulis dalam tafsir Al-Azhar karya Hamka. Menurut Hamka, dalam melakukan dakwah hendaklah memakai 3 macam metode, yaitu yang pertama hikmah, yaitu dengan cara bijaksana, akal budi yang mulia, dada yang lapang, dan hati yang bersih, menarik perhatian orang kepada agama atau kepada kepercayaan terhadap Tuhan. Yang kedua, mu'idzah hasanah, yaitu pengajaran yang baik atau pesan-pesan yang baik yang disampaikan sebagai nasihat. Yang ketiga adalah jadilum biladihi ahsan, yaitu jika terpaksa timbul perdebatan atau pertukaran pikiran yang di zaman kita ini disebut polemik. Ayat ini memerintah agar dalam hal yang demikian kita sudah tidak dapat dielakkan lagi. Pilihlah jalan yang sebaik-baiknya, diantaranya adalah membedakan pokok soal yang tengah dibicarakan dengan perasaan benci atau sayang kepada pribadi orang yang tengah dibicarakan berbantah. Oke, selanjutnya adalah definisi promosi kesehatan. Menurut Lawrence Green pada tahun 1980, promosi kesehatan adalah segala bentuk kombinasi pendidikan kesehatan dan intervensi yang terkait dengan ekonomi, politik, dan organisasi yang dirancang untuk memudahkan perubahan perilaku dan lingkungan yang kondusif bagi kesehatan. Green sendiri menjelaskan bahwa perilaku kesehatan seseorang dipengaruhi oleh 3 faktor, yakni yang pertama faktor predisposisi atau umur, pekerjaan, pendidikan, pengetahuan, dan sikap. Lalu yang kedua adalah faktor pemungkin atau jarak ke fasilitas kesehatan. Dan yang ketiga yaitu faktor penguat atau dukungan keluarga dan tokoh masyarakat. Lalu selanjutnya adalah definisi media promosi kesehatan. Jadi menurut Maulana pada tahun 2009, media promosi kesehatan adalah semua sarana atau upaya untuk menampilkan pesan atau informasi yang ingin disampaikan oleh komunikator. Dengan harapan, sasaran dapat meningkat pengetahuannya dan dapat merubah perilaku kesehatannya ke arah yang lebih positif. Melalui promosi kesehatan, dengan menggunakan metode ceramah ini, diharapkan situasi pembelajaran lebih menyenangkan, kreatif, dan tidak membosankan. Selanjutnya adalah dakwah sebagai media promosi kesehatan. Dakwah sendiri dapat digunakan sebagai salah satu media promosi kesehatan dengan bersifat massa atau publik. Metode ini biasanya digunakan dan disarankan untuk pembelajaran pendidikan tinggi maupun rendah untuk menunjang peningkatan pengetahuan khususnya umat Islam agar lebih sadar akan kesehatannya dan harus bisa bersyukur dengan nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Sebagaimana tertulis pada Quran Surat Ali Imran ayat 110 yang menjelaskan kewajiban berdakwah bagi umat Islam dan menjaga persatuan dan kesatuan. Di mana dalam ayat ini dijelaskan bahwa kewajiban tersebut dikarenakan umat Islam adalah umat terbaik dan paling utama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan iman yang benar, sehingga umat Islam bisa menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya serta beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Rasulnya. Dengan kata lain, apapun profesi dan pekerjaan seorang muslim, tugas dakwah tidak boleh ditinggalkan. Setiap muslim berkewajiban untuk menyampaikan dakwah sesuai dengan kapasitas dan kemampuan yang dimilikinya. Dengan demikian, dalam kaitannya dengan dakwah, media promosi kesehatan sangat cocok digunakan di Indonesia, di mana mayoritas penduduknya beragama Islam. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah pembahasan. Pembahasan yang pertama adalah tentang keterkaitan agama Islam dengan promosi kesehatan. Agama Islam mengajarkan kepada umatnya untuk selalu menjalankan hidup bersih dan sehat. Hidup yang sehat dan bersih akan mendukung manusia dalam menjalankan perintahnya dan menikmati hidup dalam keadaan fisik dan batin yang sehat. Ajakan untuk menjaga kesehatan kepada masyarakat sudah banyak dilakukan sejak dulu. Ajakan ini merupakan salah satu upaya dalam promosi kesehatan dengan tujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Promosi kesehatan menjadi salah satu bentuk seruan untuk melakukan kebaikan dalam hal menjaga kesehatan. Hal ini sesuai dengan Quran Surat Ali Imran ayat 104 yang dari ayat di atas dijelaskan dalam tafsir Al-Jalalain karya Jalaluddin Al-Mahali
yang menjelaskan bahwa hendaklah salah satu dari kita untuk menyerukan kepada kebaikan sesuai dengan ajaran Islam, menyuruh kepada yang makruh dan mencegah dari yang mungkar. Mereka, orang-orang yang menyeru tentang hal tersebut, merupakan orang-orang yang beruntung dan berbahagia. Sehingga dapat dikatakan bahwa promosi kesehatan memiliki keterkaitan dengan ajaran agama Islam. Karena promosi kesehatan merupakan salah satu bentuk dalam menyebarkan ajakan kebaikan dan mencegah dari keburukan, yaitu ajakan untuk menjaga kesehatan. Agama Islam juga senantiasa mengajarkan agar seorang muslim selalu menyerukan kebaikan dengan cara yang baik pula, salah satunya dengan cara berdakwah. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya tentang tata cara penyampaian dakwah yang baik dan benar. Cara dakwah yang baik yang benar tentunya berbeda-beda, menyesuaikan dengan siapa, di mana dan bagaimana dakwah tersebut disampaikan. Contohnya, para ulama kita terdahulu seperti Wali Songo mengajarkan kepada kita bagaimana cara berdakwah yang baik dan benar. Mereka terlebih dahulu mempelajari budaya, adat, dan tradisi masyarakat setempat, seperti gamelan, wayang, dan sebagainya. Kemudian, mereka menyisipkan ajaran-ajaran agama Islam di dalam kebudayaan, seni, adat, tradisi masyarakat tersebut. Masyarakat pun memahami nilai-nilai luhur yang telah disisipkan tersebut, sehingga masyarakat dengan legowo, dengan senang hati, dengan lapang dada menerima ajaran-ajaran agama Islam tersebut. Kemudian berdakwah tentunya menjadi kewajiban bagi setiap umat Islam, baik melalui perkataan, perbuatan, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Di sini maksudnya kita sebagai umat Islam tentunya memiliki passion atau keahlian di bidang masing-masing. Seperti orang yang ahli dalam sepak bola, boleh mereka menggunakan cara dakwah dengan bersepak bola. Seperti contohnya pemain yang sangat keren yang kita ketahui, Muhammad Salah, Mesut Ozil, dan lain sebagainya. Kemudian contohnya juga ketika kita menjadi seorang mahasiswa sekarang ini, ataupun menjadi dosen suatu saat nanti, kita cara berdakwahnya dengan apa? Dengan cara berprestasi, dengan cara belajar yang tekun, yang baik dan benar, seperti itu. Kemudian satu hal lagi yang perlu diingat, bahwa ketika kita berdakwah, setiap kita berdakwah, etika harus didahulukan. Karena suatu materi dakwah yang benar sekalipun, jika kita tidak menyampaikannya dengan etika yang baik, maka akan sulit untuk sampai kepada lawan bicara kita, lawan orang yang kita dakwah seperti itu. Oke, selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu implementasi dakwah sebagai media promosi kesehatan. Yang pertama yaitu mengenai pentingnya menjaga kebersihan untuk kesehatan. Manusia diberikan berbagai nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat yang paling tinggi sesudah iman dan Islam ialah kesehatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menempatkan kesehatan, jasad, dan alat-alat tubuh sebagai amanat yang diserahkan kepada manusia untuk dipelihara dengan sebaik-baiknya. Ajaran Islam menentukan penganutnya supaya hidup sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hadis dijelaskan bahwa Islam adalah agama yang mencintai kebersihan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Agama Islam adalah agama yang bersih dan suci. Karena itu, kamu harus menjaga kebersihan. Maka sesungguhnya tidak akan masuk surga kecuali hanya orang-orang yang suci. Untuk itu, umat Islam harus melaksanakan berbagai upaya pembinaan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS, serta upaya untuk memelihara kesehatan, mencegah suatu penyakit, dan lain sebagainya. Dengan melalui metode dakwah diharapkan mampu mengintervensi dan merubah pola perilaku individu sehingga mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Yang kedua yaitu mengenai pendidikan seks usia dini. Pendidikan seksual berarti mengajarkan kepada anak-anak untuk belajar memahami dan menjelaskan masalah yang berkaitan dengan seks, naluri, dan pernikahan ketika mereka mulai berkembang. Dalam konteks pendidikan Islam, pendidikan seks merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pendidikan agama, moralitas, dan ibadah. Karena itu, pendidikan seks dini yang diajarkan sesuai dengan syariat Islam sangat penting, mengingat pentingnya memahami seks untuk anak-anak sehingga setelah dewasa mereka dapat menghindari pergaulan bebas yang mengarah pada perilaku seksual yang menyimpang. Sesuai dengan firman Allah, Quran Surat Al-Isra ayat 32,
yang artinya, dan janganlah kalian mendekati zina, karena sesungguhnya zina itu adalah sesuatu perbuatan yang keji. Karena itu, penyelenggaraan pendidikan seks untuk anak kecil tidak boleh menyimpang dari persyaratan hukum Islam. Yang ketiga yaitu menjaga pola makan. Pola makan dan bahan makanan di era modern telah berkembang dan sangat cepat serta beragam jenisnya. Yang perlu diperhatikan adalah tubuh yang sehat harus mengkonsumsi makanan yang aman dan sempurna. Islam sendiri sangat memperhatikan pola makanan yang sehat. Nah, dalam Islam tidak semua makanan atau minuman boleh dimakan. Dalam kata lain, dalam Islam sendiri itu ada golongan makanan yang diharamkan dan diperbolehkan atau halal. Ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi banyak yang menjelaskan tentang makan dan makanan yang dapat memelihara kesehatan manusia serta menjamin perkembangannya pada tataran yang ideal. Salah satunya pada firman Allah, Quran Surat Al-Baqarah ayat 172. Melalui firman-Nya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan hamba-hambanya yang beriman agar memakan makanan yang baik-baik dari rezeki yang telah dianugerahkan Allah Ta'ala kepadanya, dan supaya mereka senantiasa bersyukur kepadanya atas rezeki tersebut, jika mereka benar-benar hambanya. Baik, yang selanjutnya saya akan membahas tentang hambatan dalam penyampaian dakwah sebagai media promosi kesehatan. Jadi, promosi kesehatan dapat dilakukan melalui berbagai metode, yang mana salah satunya dapat dilakukan dengan metode dakwah. Namun, dalam pelaksanaannya ternyata terdapat hambatan dalam penyampaian dakwah sebagai media promosi kesehatan. Hambatan ini memang tidak akan menyebabkan proses penyampaian dakwah sebagai media promosi kesehatan berhenti, namun akan mempersulit masyarakat dalam menerima informasi yang disampaikan. Nah, hambatan tersebut diantaranya yang pertama adalah hambatan internal. Hambatan internal merupakan hambatan yang bersumber dari dalam diri individu, yang mana berkaitan dengan kondisi fisik maupun psikologis individu tersebut. Sebagai contoh dari hambatan internal, dalam hal kondisi fisik, yaitu ketika seseorang mempunyai masalah dalam pendengarannya, maka orang tersebut tidak dapat menerima informasi dari dakwah yang dilakukan oleh pendakwah. Sedangkan contoh hambatan internal dalam hal psikologis, yaitu keadaan mental dari pemberi informasi, yang mana ketika seseorang mengalami stres maupun depresi, maka penyampaian informasi kepada masyarakat tidak dapat tersampaikan dengan baik. Dan yang kedua, terdapat hambatan eksternal, yang mana merupakan hambatan yang bersumber dari luar individu, yang berkaitan dengan kondisi lingkungan fisik dan lingkungan sosial budaya dari masyarakat setempat. Sebagai contoh, dalam hal kondisi lingkungan fisik, yaitu ketika penyampaian dakwah sebagai media promosi kesehatan dilaksanakan di tempat yang tidak sesuai, seperti di pinggir jalan raya yang mana terdapat suara gaduh dari kendaraan yang lalu lalang, maka akan mengakibatkan penyampaian informasi tidak berjalan dengan lancar dan terganggu. Sedangkan contoh dalam kondisi lingkungan sosial budaya, yaitu adanya perbedaan latar belakang sosial budaya yang dapat menyebabkan salah pengertian. Selain itu, penggunaan bahasa yang tidak sesuai dapat menghambat proses penyampaian dakwah sebagai media promosi kesehatan. Hal ini dikarenakan dapat menimbulkan ambiguitas di kalangan masyarakat. Jadi, saya akan menjelaskan mengenai respon masyarakat terhadap dakwah sebagai media promosi kesehatan. Pada tanggal 26 Februari 2022 kemarin, kami melakukan survei kepada 48 orang responden, dan kami menemukan hasil sebagai berikut. Yang pertama, mengenai tingkat pengetahuan responden mengenai pengertian dari dakwah itu sendiri, kami menemukan bahwa sebanyak 41 orang atau sekitar 85,4% responden menyatakan bahwa mereka mengetahui apa itu dakwah. Lalu, 5 orang atau 10,4% responden menjawab bahwa mereka ragu-ragu mengenai apa itu pengertian dakwah. Sedangkan sisanya, yaitu sejumlah 2 orang atau 4,1%, menjawab bahwa mereka tidak mengetahui mengenai apa itu dakwah. Lalu, pada tingkat pengetahuan responden mengenai pengertian promosi kesehatan, sebanyak 42 orang responden atau sekitar 87,5% mengetahui apa itu promosi kesehatan, dan sisanya yaitu 6 orang atau 12,5% menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui apa itu promosi kesehatan. Lalu
pada bagian respon masyarakat mengenai kemungkinan dakwah sebagai media promosi kesehatan, sebanyak 41 orang atau sekitar 85,4% menyatakan bahwa dakwah sebagai media promosi kesehatan sangat mungkin untuk dilakukan. Sedangkan sisanya, yaitu 7 orang atau 14,6% responden menjawab bahwa mereka masih ragu-ragu mengenai mungkin atau tidak bahwa dakwah itu dijadikan sebagai media promosi kesehatan. Nah, dan lalu responden mengenai dakwah sebagai media promosi kesehatan dari 48 orang yang kami survei, kesemuanya atau 100% menjawab bahwa mereka merespon mengenai dakwah sebagai media promosi kesehatan dengan positif. Yang maknanya kita dapat melihat di masyarakat bahwa respon mengenai terhadap dakwah sebagai media kesehatan, media promosi kesehatan itu cenderung positif, baik itu dalam hal pengetahuan maupun tanggapan mengenai dakwah sebagai media promosi kesehatan. Begitu. Bisa saya lanjutkan ke teman saya mungkin? Baik, berikut ini merupakan efektivitas dakwah sebagai media promosi kesehatan. Nah, dalam melakukan promosi kesehatan menggunakan metode dakwah tentu sangat efektif apabila dapat diterapkan dengan tepat. Dalam melakukan kegiatan dakwah tersebut, tentu ada indikator yang menjadikan dakwah tersebut bisa dikatakan berhasil. Salah satunya bisa dilihat dari umpan balik atau bisa dikatakan feedback berupa tanggapan dan respon yang positif yang dihasilkan dari proses komunikasi. Berbicara mengenai tentang komunikasi, kita bisa melihat dari firman Allah Quran Surat An-Nahl ayat 125 bahwa ada 3 metode dakwah di mana ketiga metode tersebut menunjukkan urgensi komunikasi yang begitu signifikan dalam dunia dakwah. Hal ini dikarenakan salah satu cara yang banyak digunakan dalam usaha dakwah ialah melalui proses komunikasi efektif, sehingga pokok atau tujuan dakwah sesuai dengan apa yang diharapkan. Dan dalam mewujudkan tercapainya efektivitas komunikasi, ada beberapa prinsip yang perlu untuk kita pahami oleh para pendakwah. Yang pertama ada respect. Respect merupakan sikap hormat dan sikap menghargai terhadap lawan bicara. Sebab pada prinsipnya manusia tentu ingin dihargai dan dianggap penting. Nah, memberikan penghargaan yang jujur dan tulus pada seseorang merupakan prinsip dasar dalam berinteraksi dengan orang lain. Bahkan, prinsip paling dalam dari sifat manusia adalah kebutuhan untuk dihargai. Berawal dari hal itu, maka seseorang akan memiliki antusiasme dan melakukan hal-hal terbaik dalam kehidupannya. Yang kedua ada empati. Empati di sini diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam merasakan apa yang sedang dirasakan oleh orang lain. Sebelum kita didengarkan dan dimengerti orang lain, maka kita juga terlebih dahulu mendengarkan dan mengerti orang lain. Melakukan komunikasi secara empati menjadikan seseorang mampu menyampaikan pesan dengan cara sikap tertentu, sehingga akan memudahkan penerima pesan dalam menerima dan memahaminya. Sebagaimana dalam konteks dakwah, memahami perilaku pendengar adalah kewajiban mutlak bagi para pendakwah. Yang ketiga, audible. Nah, audible ini adalah pesan yang harus dapat didengarkan atau dimengerti dengan baik oleh penerima pesan. Dalam hal ini, pesan dapat disajikan dengan cara sikap dan media yang memang bisa dengan mudah diterima dan dimengerti oleh penerima pesan. Nah, yang keempat, clarity, merupakan kejelasan dari pesan sehingga terhindar dari penafsiran yang lain. Makna lainnya adalah keterbukaan atau transparansi, yaitu perlunya pengembangan sikap terbuka sehingga menambah kepercayaan. Tanpa adanya keterbukaan, maka akan memberi peluang munculnya sikap curiga dan menurunnya kepercayaan. Dan terakhir adalah humble. Humble di sini merupakan membangun sikap rendah hati yang meliputi sikap siap melayani, menghargai, tidak menyombongkan diri, lemah lembut, penuh pengendalian diri dan mengutamakan kepentingan yang lebih besar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dan saran.
Menjaga kesehatan tubuh kita merupakan suatu kewajiban sebagai bentuk rasa syukur kita terhadap apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu cara agar masyarakat Muslim mengetahui cara bagaimana menjaga kesehatan tubuh yaitu melalui dakwah sebagai promosi kesehatan. Adapun beberapa contoh implementasi dakwah sebagai promosi kesehatan adalah penyuluhan PHBS, pendidikan seks usia dini secara Islam, dan penyuluhan pola makan yang sehat dan halal. Dalam melaksanakan dakwah sebagai media promosi kesehatan tidak akan mudah. Ada hambatan-hambatan yang dapat mempersulit masyarakat dalam menerima informasi yang disampaikan. Hambatan-hambatan tersebut yaitu hambatan internal dan hambatan eksternal. Dilihat dari respon masyarakat, ada beberapa yang tidak mengetahui apa itu promosi kesehatan, tetapi sebagian besar menilai bahwa dakwah sebagai media promosi kesehatan sangat positif dan mungkin untuk dilakukan. Maka dari itu, sebagai orang yang memiliki pengetahuan tentang kesehatan, sangat diharapkan dapat menyampaikan dakwah sebagai media promosi kesehatan. Saran yang dapat kami sampaikan yaitu, sebagai umat muslim kita harus menjaga kesehatan yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk rasa syukur terhadap apa yang telah diberikannya, agar semua orang sadar dan dapat menjaga kesehatannya. Sebagai sarjana kesehatan masyarakat, dapat melakukan promosi kesehatan dengan metode dakwah. Media promosi kesehatan melalui dakwah harus lebih ditingkatkan lagi untuk menunjang peningkatan pengetahuan, khususnya umat Islam agar lebih sadar akan kesehatannya dan bersyukur akan nikmatnya, sehingga tercipta masyarakat yang sehat. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan sebagai referensi dalam pembuatan makalah dan presentasi ini. Nah, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.